Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andri Ferianto. Saya di sini akan menjelaskan tentang konsep dasar analisa bisnis perusahaan dari materi dasar akuntansi. Agendanya adalah konsep dasar akuntansi dan analisis laporan keuangan, jenis laporan keuangan, dan analisis laporan keuangan. Analisis laporan keuangan, analisa laporan keuangan atau financial statement analysis. Analisis yang dilakukan guna menguji keterkaitan angka-angka akuntansi dan tren angka tersebut dalam periode waktu tertentu. Mengapa dilakukan? Yang pertama yaitu menilai kondisi keuangan dan hasil usaha perusahaan masa lalu, masa sekarang, dan prediksi yang akan datang. Yang kedua, menilai kekuatan dan kelemahan keuangan perusahaan. Analisis bisnis yaitu ada dua aspek. Yang pertama adalah evaluasi prospek, dan yang kedua ada evaluasi resiko. Dari kedua aspek ini terjadi mengambil keputusan bisnis. Ada investor, kreditor, manajer, analisis merger dan akuisisi, direktor, regulator, eksternal, auditor, pekerja atau serikat pekerja, dan lawyer. Framework analisis laporan keuangan. Komponen dalam proses analisis bisnis environment and strategy analysis. Industri analysis ada di accounting analysis dan menuju ke financial analysis. Financial analysis akan bergerak ke perspektif analisis. Yang di sini ada strategi analisis yang langsung ke prospektif analisis. Dari risk analysis menuju ke cost of capital estimate. Lalu cost of capital estimate menuju ke intrinsic value. Begitu juga dengan prospektif analisis, langsung ke incentive value. Framework analisis laporan keuangan. 1. Menilai lingkungan bisnis. 2. Membaca dan mempelajari laporan keuangan dan catatan atas laporan keuangan. Yang ketiga, menilai kualitas laba. Yang keempat, analisis laporan keuangan. Dan yang kelima, memprediksi laba atau cash flow masa mendatang. Menilai lingkungan bisnis. Apa yang harus dinilai dalam lingkungan bisnis? Yaitu apa jenis kegiatan perusahaannya. Yang kedua, strategi apa yang digunakan perusahaan untuk menghasilkan laba. 3. Perusahaan tersebut berada dalam bidang apa? Siapa pemain utama usaha tersebut? Siapakah pesaing utama perusahaan? Bagaimana hubungan antara perusahaan dengan konsumen dan supplier? Dan yang terakhir, bagaimana pengaruh perubahan ekonomi terhadap penjualan dan laba perusahaan? Analisis industri. Analisis potensi laba berdasarkan kondisi industri. Setiap industri memiliki profitabilitas yang berbeda tergantung dari keunggulan yang dimilikinya. Kompetisi industri dengan industri lainnya akan mempengaruhi profitabilitas industri. Kompetisi dalam industri akan mempengaruhi profitabilitas masing-masing perusahaan dalam industri. Struktur pasar dalam suatu industri menentukan apakah perusahaan dalam industri tersebut dapat memperoleh laba yang abnormal. Kondisi perekonomian mempengaruhi profitabilitas industri dan perusahaan. Aktivitas bisnis, aktivitas perencanaan, dan tujuan. Di sini ada kompetisi, permintaan pasar, distribusi, kinerja, manajemen, opportunities, tantangan, proyeksi, promosi, strategi, dan pricing. Faktor yang menentukan profitabilitas ada rivalry among existing firm, rate of new entrants, rate of substitute product. Dari ketiga tersebut menuju ke industri
Profitability itu dengan dua lainnya, yaitu bargaining power of buyer dan bargaining power of supplier. Rivalry among existing firms meliputi industri growth, concentration, differentiation, switching cost, fixed variable cost, excess capacity, dan exit barrier. Trade of new entrants, yaitu ada scale of economies, distribution access, relationship, legal barrier. Trade of substitute product, ada relative price and performance, buyer willingness to switch. Bargaining power of buyer, ada switch cost, differentiation, importance of product for cost and quality, number of buyer, volume per buyer. Dan bargaining power of supplier ada switch cost, differentiation, importance of product cost and quality, number of buyer, volume per buyer. Analisis keuangan atau financial analysis, proses untuk mengevaluasi posisi keuangan dan kinerja dengan menggunakan laporan keuangan. Analisis profitabilitas, evaluasi pengembalian investasi. Analisis resiko, evaluasi resiko dan kemampuan membayar. Analisis arus kas, evaluasi sumber dan penggunaan dana. Dan dari ketiga ini munculkan alat, yaitu analisis rasio, analisis arus kas, dan memunculkan risiko akuntansi. Perspective analysis, proses to forecast future payoff business environment, dan strategi analisis. Accounting analysis, financial analysis, intrinsic value. Aktivitas bisnis, aktivitas investasi ada pembelian sumber daya dan penjualan sumber daya. Aktivitas pendanaan, pemilik atau equity dan non-pemilik, liabilities. Investasi sama dengan pendanaan. Aktivitas bisnis di sini ada aktivitas investasi, aktivitas perencanaan, dan aktivitas pendanaan. Aktivitas operasi, pendapatan dan biaya dari penyelenggaraan kegiatan produksi dan pemberian jasa. Laporan keuangan. Suatu laporan yang berisi informasi keuangan mengenai suatu badan usaha yang akan dipergunakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan sebagai bahan pertimbangan dalam pembuatan keputusan. Laporan keuangan merupakan output dari proses akuntansi. Laporan keuangan, laporan posisi keuangan atau neraca, statement of financial position atau balance sheet, laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, income statement and other comprehensive income. Laporan perubahan modal atau statement of shareholder equity, ada laporan arus kas atau statement of cash flow. Catatan atas laporan keuangan, ada note to the financial statement. Laporan keuangan dan aktivitas bisnis, yaitu menunjukkan planning. Planning tersebut antaranya adalah investing, operating, and financing. Investing yaitu ada dua, current and non-current. Current berupa cash, account and receivable, inventories, marketable securities. Non-current ada land, building, and equipment, patent, dan yang terakhir investment. Operating meliputi sales, cost of goods sold, selling expense, administrative expense, interest expense, income tax expense. Financing ada current and non-current. Current meliputi notes payable, account payable, salaries payable, dan income tax payable. Non-current meliputi bonds payable, common stock, retained earning, net income, income statement, liabilities and equity ada di balance sheet.
asset, balance sheet, cash flow, statement of cash flow, statement of shareholders equity. Informasi tambahan selain laporan keuangan, diskusi manajemen atau MDA, laporan manajemen, laporan audit, tambahan penjelasan atas catatan LK, informasi tambahan, proxy statement. Sumber informasi bisa jadi di laporan tahunan, laporan keberlanjutan, laporan realisasi anggaran, laporan kontrak manajemen and key performance indicator, manajemen perusahaan, dan website. Akuntansi keuangan dan manajemen. Akuntansi ada di dua cabang, yaitu akuntansi keuangan dan yang kedua akuntansi manajemen. Akuntansi keuangan, laporan keuangan, dan pengungkapannya yang akan berlanjut dengan pemakai eksternal, investor, kreditor, supplier, pelanggan, dan lain-lain. Untuk akuntansi manajemen, ada rencana, anggaran, dan laporan kinerja unit. Dan ke bawah dengan pemakai internal, itu manajer untuk tujuan pengelolaan perusahaan. Proses penyediaan informasi. Yang pertama, identifikasi stakeholder. Stakeholder dari internal adalah pemilik, manajer, dan pegawai. Untuk stakeholder eksternal ada pelanggan, kreditor, dan pemerintah. Yaitu menuju yang kedua, ketahui kebutuhan informasi stakeholder. Kita membutuhkan informasi dari stakeholder. Dan yang ketiga, rancangan sistem informasi untuk memenuhi kebutuhan stakeholder. Yang keempat, catat data ekonomik dari aktivitas bisnis. Dan yang kelima, siapkan laporan akuntansi untuk stakeholder. Dari yang ketiga, empat, dan kelima adalah sistem informasi akuntansi menuju ke stakeholder. Alur transaksi bisnis. Yang pertama, persetujuan transaksi. Yang kedua, transaksi terjadi. Dan yang ketiga, dokumen disiapkan. Yang keempat, catat di jurnal. Yang kelima, posting ke buku besar. Yang keenam, siapkan laporan keuangan. Proses akuntansi. Setelah melakukan identifikasi pengukuran item yang dicatat, langkah-langkah siklus akuntansi adalah sebagai berikut. Tahap pertama, pencatatan atau penjurnalan. Tahap kedua, ada posting dari jurnal ke buku besar. Tahap ketiga, membuat neraca saldo, trial balance, sebelum penyesuaian. Tahap keempat, membuat jurnal penyesuaian untuk menyesuaikan akun akrual dan akun penangguhan. Membaca neraca saldo yang disesuaikan. Tahap 7, membuat jurnal penutup akun nominal. Tahap ke-8, membuat neraca saldo setelah penutupan. Tahap 9, membuat jurnal pembalik opsional. Sistem akuntansi terdiri dari akun, dicatat ke dalam jurnal, diposting ke buku besar atau ledger. Sistem akuntansi mencatat transaksi dan kejadian lain, mengklasifikasikan item, meringkas dampaknya, dan melaporkan hasilnya ke dalam laporan keuangan. Terima kasih. Cukup presentasi dan materi yang saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.